Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, Pertemuan kita yang ke-6 ini ya sesuai dengan silabus ya dengan RPKPS bahwa kita akan membahas di sini langkah-langkah investigasi wabah berdasarkan studi kasus, dan sekarang studi kasus yang kita lakukan adalah tentang investigasi wabah sakit tenggorokan akibat keracunan makanan. Saudara-saudara kalian, kita tahu bahwa keracunan makanan ini bisa saja terjadi, ya, terutama pada keadaan-keadaan pertemuan yang menggunakan ya ada penyediaan makanan dalam jumlah banyak, ya, yang kemungkinan bisa tercemar. Ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, dari berdasarkan ya, jadi di dalam materi ini kita mencoba dengan studi kasus ya, karena kejadian investigasi makanan yang terjadi itu tidak bisa kita jadwalkan. Jadi dari untuk memahami atau mendalami tentang studi kasus investigasi makanan, kita melakukan ya kita mendalami dari pengolahan dan analisa data epidemiologi dari laporan sadang dokter. Nah, kejadian ini sudah lama sekali, tapi ini selalu diberikan contoh untuk memahami karena ini sangat kompleks sekali ya. Ini yaitu pada tahun 57 di mana 2 hari terakhir ya. Sebelum saat itu banyak ibu-ibu yang berobat karena menderita radang tenggorokan akut ya. Ibu-ibu yang terkena itu adalah ibu-ibu yang menghadiri jamuan makan malam di National Guard Army pada tanggal 6 Februari ya. Di mana gejala yang dirasakan oleh ibu-ibu tersebut adalah adanya demam, malaise, dan serak pada tenggorokan. Jadi sakit pada tenggorokannya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter pada klinik ya, di mana ditemukan suatu peradang tenggorokan yang disertai dengan adanya eksudat atau cairan atau dahak ya, dan peradangan pada kelenjar leher yang sekitar leher, serta suhu badan mencapai 38,8 sampai 40 derajat Celcius. Artinya ini cukup febril ini ya, febris. Namun ya, pada studi kasus ini, seorang laki-laki yang tidak hadir pada jamuan makan malam tersebut juga menderita penyakit yang sama. Namun ia memakan makanan yang dibawa oleh istrinya dari jamuan tersebut. Jadi ada istri itu yang membawa makanan itu pulang dan dimakan oleh suaminya, dan suaminya juga menderita gejala yang sama. Jadi tidak semua yang hadir, tidak semua yang datang ke jamuan saja, tetapi siapa yang memakan memakan makanan itu. Dari informasi ya, kegiatan ini berupa pertemuan dilakukan setahun sekali untuk penggalangan dana kanker anak-anak yang menderita, yang diberikan oleh 97 orang ibu-ibu yang jumlahnya semua yang hadir adalah sebanyak 800 sampai 900 orang. Kebanyakan yang hadir itu adalah wanita. Yang biasanya memang penggalangan dana ini wanita menghadiri jamuan-jamuan tersebut ya. Yang ini dibantu secara sukarela oleh catering dan seorang pengusaha restoran yang menyediakan makanan ya. Adapun menu yang dihidangkan adalah salad telur, ya salad ikan tongkol, makaroni dan keju, cottage cheese dan kacang, dan buah ceri, acar dan buah zaitun, es krim, kopi, dan kue kering. Itulah makanan yang disediakan pada jamuan tersebut. Dari tabel ya, setelah dikumpulkan data penyakit yang timbul pada 6, 7, 8, 9, dan 10 Februari tersebut ya, berarti 5 hari, selama 5 hari satu orang tidak diketahui tanggal mulai sakit. Jadi berdasarkan data kasus tersebut ya, kasus setiap hari bertambah ya. Nah, jadi dapat kita lihat di sini suatu time of onset dari penyakit itu berbeda-beda dari setiap orang ya. Apa gejala yang ditemukan ya dari hasil eksplorasi data tersebut? Ditemukan sakit tenggorokan 60 orang ya, demam 37, sakit kepala 33, mencret 8 orang, muntah 6 orang. Dan gejala yang paling banyak adalah sakit tenggorokan diikuti oleh demam. Ya. Paringitis ya, satu demam yang gejalanya. Yang itu kita lihat 60 orang yang paling banyak, yang kena sakit tenggorokan ya. Dari data ini ya, jadi 96 orang yang sakit ya, sakit 61 orang, tidak sakit 24 orang. Ya, dari semua data pengunjung yang pengunjung jamuan tersebut ya, ada 24 orang yang tidak sakit, namun ada 4 orang yang tidak bisa dihubungi, sementara tidak hadir 6 orang ya, dan keterangan lain hadir tapi tidak makan apa-apa, ada 1 orang dari semua pengunjung yang 96 orang tadi ya. Dari tabel 2 dapat kita lihat tamu yang hadir pada jamuan makan
makan dan isi serta mengembalikan daftar pertanyaan. Jadi data ini dikumpulkan berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada pengunjung yang datang pada jamuan tersebut ya. Kita lihat di sini penyakit dimulai pada tanggal 6, 7, 8, 9 Februari serta 4 orang tidak ketahui kapan mulai sakit. Jadi dia tidak dapat menata dengan pasti. Nah ini tadi dari wawancara dari kuesioner yang kita layangkan ya, bahwa mereka tidak tahu kira-kira kapan mulai sakitnya ya. Adapun gejalanya ya, kita dari data kuesioner yang kita jalankan tadi, kita mendapatkan sakit tenggorokan itu yang menderita, yang merasakan sakit tenggorokan ada 53 orang, yang merasakan demam 45 orang, sakit kepala 32, mencret 11 dan muntah 8 orang. Dan dapat kita lihat juga di sini, gejala yang paling banyak diderita adalah sakit tenggorokan dan diikuti oleh demam. Jadi data C adalah jumlah sakitnya 67 orang, ya sakit 59 orang, tidak sakit 7 orang, dan tidak diketahui 1 orang. Nah, di sini dapat kita melakukan suatu apa yang merupakan population at risk dari jamuan ini. Hipotesis yang ditegakkan adalah, ya apa yang dikatakan population at risk adalah dari hipotesis yang ditegakkan adalah penyakit tenggorokan akut yang disebabkan oleh keracunan makanan pada pertemuan nasional gastronomi. Karena itu sulit untuk menentukan populasi at risk-nya. Setiap orang yang datang di acara tersebut merupakan populasi at risk. Jadi siapa yang datang ke pertemuan itu adalah populasi at risk. Tapi tidak semua orang yang datang dapat dihubungi dan tidak semua yang mengembalikan kuesioner. Sehingga populasi at risk-nya didefinisikan adalah orang yang makan makanan tersebut dan mengembalikan kuesioner. Jadi lebih berkurang nanti sebagai denominatornya karena kuesioner yang dikembalikan tidak semuanya. Kita lihat datanya ada penyebarannya, yang tidak mengembalikan juga ada. Ya. Tapi ada juga yang tidak memakan makanan. Dari tambal 3, kita lihat jumlah orang yang sakit dan tidak sakit. Dapat kita lakukan penghitungan di sini. Attack rate dari anggota adalah 61 orang ya gejala serangannya, dibandingkan jumlah yang mengembalikan kuesioner 85, jadi dapat attack rate di sini 71,8%. Sedang itu anggota yang jamuan tersendiri ya. Dari tamu, attack rate tamu itu adalah yang 59 orang, 59 orang itu adalah tamu, itu dapat attack rate-nya 89,4%. Jadi tamu yang paling tinggi attack rate-nya. Sementara attack rate dari epidemi ini adalah, kita lihat jumlah kasus 120, populasi at risk-nya 151, ya. Attack rate dari epidemi adalah sebanyak 74,47%. Ya. Kemudian kurve epidemik ya. Sebelum menggambarkan kurve epidemik, terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah orang yang mulai sakit pada tanggal tertentu. Ini menunjukkan hubungan antara frekuensi kasus dengan waktu yang terjadi. Nah, median onset dari epidemic here. Ya. Apa yang dikatakan median of onset? Dari median onset dapat diketahui masa inkubasi satu penyakit. Yaitu kita lihat dari literatur. Kapan ya gejala mulai sakit dirasakan itu sampai ditemukan gejala itu. Mulai sejak dia makan sampai ditemukan gejala itu adalah media of onset ya. Kemudian jenis makanan dengan attack rate ya. Jenis makanan dengan attack rate terbesar yang makan dan attack rate yang terkecil pada yang tidak makan mempunyai kemungkinan terbesar sebagai sumber penyebab dari epidemi. Yang kata lain, makanan yang mempunyai perbandingan attack rate terbesar mempunyai kemungkinan terbesar sebagai sumber penyebab dari epidemi. Pemikiran mengenai sumber lain juga harus diperhatikan. Suatu epidemi setelah makan siang tidak hanya dapat bersumber dari makanan. Sumber-sumber lain bisa common infectious seperti udara, air, dan oral infectious. Itu yang perlu juga kita perhatikan. Jadi tidak hanya kita fokus kepada makanan yang makan ya, karena yang tidak makan juga tadi ada merasakan gejalanya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan ya, dari laporan yang kita lihat dari studi kasus ini, lakukan juga pemeriksaan lingkungan dalam laboratorium memastikan hipotesa. Jadi selain daripada muntahan atau makan yang dimakan tadi, juga lingkungan dan laboratorium makanan, sisa makanannya ya. Contoh, lakukan pemeriksaan terhadap ibu-ibu anggota, pemasak makanan serta yang menyajikan makanan. Jadi yang memasak makanan ya, anggota catering, dan menyajikan makanan. Penyelidikan dipusatkan pada salad telur, karena salad telur merupakan penyebab utama dari keracunan makanan ini. Jika pemeriksaan masih kurang akurat, ditambahkan pemeriksaan salad dan tongkol yang merupakan penyebab dari kedua dari keracunan. Nah, di dalam eksplorasi ini yang dilakukan di lapangan, setiap makanan dilakukan data. Jadi dari kuesioner itu, dari yang kita kirimkan itu sudah dirinci. Siapa yang makan salad telur, siapa yang makan ikan tongkol ini. Jadi dari setiap makanan yang dia makan, ada yang tidak dia makan. Ya, kalau yang tidak terkena, dia tidak akan menimbulkan gejala. Ya misalnya di sini dipusatkan pada salad telur. Salad telur itu hampir semua yang makan itu memakan salad telur dan merasakan gejala. Dari data non statistik,
Data non statistik dapat diperoleh, data non statistik dapat kita peroleh dari wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Nah, ini siapa yang menjadi narasumber di sini? Tentu saja yang mengadakan pesta, ya, dan kemudian ada para ahli, ya, para ahli narasumber. Gimana cara jadi cateringnya? Gimana cara dia buat makanan, ya? Berapa lama dia masak baru disajikan, ya, lalu bahan makanan, ya, lama pembuatan dan sebagainya. Ya, kalau misalnya dia masak malam, siang baru dia sajikan dan dimakan, ya mungkin terjadi kontaminasi dengan terjadinya waktu yang lama. Ya. Nah, dari studi kasus ini kita dapat memastikan, ya, dapat ditentukan bahwa organisme penyebabnya dari ketiga organisme yang mengkontaminasi makanan, mana yang paling banyak ditemukan pada makanan atau pada orang yang berkontak dengan makanan apa, ya. Kemudian mana yang merupakan makanan yang terkontaminasi. Dari penelitian dilakukan diketahui bahwa makanan penyebab adalah salad telur. Jadi karena yang memakan salad telur itu semua merasakan gejala. Peristiwa yang mungkin kan terjadinya kontaminasi pada makanan. Kontaminasi makanan dapat terjadi pada waktu memasak dan menyajikan. Nah, inilah studi kasus tersebut. Nah, dari episode ini kita lihat dari eksplorasi selanjutnya terbukti bahwa pemasaknya, ya, tukang masaknya ada yang berita infeksi pada kuku, dan itulah yang mencemari makanan yang dibikin salad telur itu, sehingga terjadilah wabah semua pengunjung makanan tersebut. Demikian saja, ya, studi kasus ini, dan saudara nanti akan bisa melakukan melihat contoh-contoh studi kasus mengenai keracunan makanan ini banyak sekali, ya. Tapi ini yang saya ambil sebagai contoh di dalam materi ini, karena ini sangat banyak, sangat kompleks banyak makanannya. Yang terjadi selama ini hanya mungkin satu macam makanan dan jumlah kasusnya tidak begitu banyak. Demikian saja, ya. Barangkali bisa nanti kita lanjutkan dengan latihan dan tanya jawab. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.